Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar tentang gaya hidup modern. Bab 5. Saudara-saudara, perubahan zaman yang serba modern seperti sekarang ini berdampak pada gaya hidup masyarakat. Salah satu gaya hidup yang mencolok sekarang ini adalah gaya hidup modern yang serba modern. Gaya hidup modern merupakan kebiasaan atau pola tingkah laku dalam suatu masyarakat yang hidup sesuai tuntutan zaman, seperti menghargai waktu, terbuka terhadap inovasi, dan lain sebagainya. Sebagai pemuda remaja Kristen, maka kamu harus mempunyai kesadaran tinggi untuk belajar karena dunia semakin terus berkembang. Namun, tidak sedikit gaya hidup modern ditandai dengan hal-hal yang negatif, seperti gaya hidup konsumtif, individualistis, serba instan, dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk gaya hidup modern. Ada beberapa bentuk gaya hidup modern atau masyarakat modern yang perlu kalian ketahui. Antara lain sebagai berikut. Pertama, menjadikan status sosial sebagai sesuatu yang penting. Di kota-kota besar biasanya status sosial ditandai dengan penampilan dan apa yang digunakannya, seperti handphone dan sebagainya. Yang kedua, mobilitas yang tinggi. Masyarakat modern lebih menghargai mobilitas yang tinggi. Time is money adalah satu istilah orang-orang yang mempunyai gaya hidup modern. Yang ketiga, ada kerabat misalnya melangsungkan pernikahan yang agung menjadi salah satu bentuk gaya hidup modern. Dan menurut mereka itulah momen sebagai kehidupan yang harus dirayakan. Dan yang keempat, gaya hidup modern itu gaya hidup yang serba instan, gaya hidup yang ingin serba cepat. Apa saja yang dapat kita ketahui dari gaya hidup modern ini? Ada istilah baru, yaitu new morality. New morality adalah sikap moral yang baru, yang bertentangan dengan sikap moral selama ini yang dianut dalam suatu masyarakat. Dulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa. Nah, contoh gaya hidup new morality adalah pertama, seks bebas di kalangan banyak anak muda remaja dewasa ini. Padahal di dalam Alkitab seks bebas sangat dilarang. Alkitab hanya mensahkan pernikahan yang sah berdasarkan nilai-nilai Alkitab. Di sisi lain akan ada dampak dari seks bebas, misalnya penyakit AIDS atau HIV, hamil di luar nikah, putus sekolah, bahkan bisa-bisa nama baik tercemar. Yang kedua, aborsi di kalangan pemuda remaja. Banyak kalangan pemuda remaja melakukan aborsi. Alkitab melarang untuk melakukan aborsi, dan hal itu jelas di dalam Keluaran 20 tentang hukum jangan membunuh.
Yang ketiga, minum minuman keras, rokok, dan narkoba. Di dalam Alkitab, 1 Korintus 6 ayat 12 mengatakan, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga tubuh kita agar tubuh kita sehat, kuat, dan terutama agar tubuh kita Roh Kudus dapat berdiam. Yang keempat, individualisme. Individualisme adalah paham yang menganggap diri lebih penting. Galatia 6 ayat 2 mengajarkan kita untuk saling menolong dan menanggung beban. Yang kelima, hedonisme. Hedonisme artinya kesenangan. Ciri kehidupan hedonisme adalah dapat kita lihat dalam kehidupan keluarga Lot. Kejadian 19 ayat 15 sampai dengan 16. Yohanes mengatakan di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 16 yang berkata, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak akan ada di dalam orang itu. Kemudian yang keenam, konsumerisme. Konsumerisme adalah paham yang menganggap barang-barang adalah ukuran kebahagiaan. Alkitab jelas mengatakan bahwa konsumerisme adalah bertentangan. Misal dalam Matius 6 ayat 1, di mana doa Bapa kami yang mengajarkan kepada setiap orang percaya, berikanlah makanan kami pada hari ini secukupnya. Yang kedelapan, materialisme. Materialisme adalah paham yang mengatakan dunia adalah puncak tujuan manusia. Akibat paham ini dari segi negatif orang menjauhi Tuhan. Manusia menduakan Tuhan. Matius 6:24. Dan yang kesembilan, sekularisme. Paham tentang kebendaan. Hal ini dapat kita lihat dari kisah Lewi di Lukas 10 ayat 25 sampai dengan 37. Nah, demikian pelajaran kita tentang gaya hidup modern ini. Selamat mempelajari dan menyimak dengan cermat. Tuhan memberkati.